Halo, selamat datang di Katalis Kehidupan. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bagi banyak dari kita. Yap, kita akan membahas 22 kebiasaan boros yang sering dilakukan oleh orang yang hidup pas-pasan. Jadi, pastikan untuk tetap bersama kita sampai akhir video. Kita mulai dengan kebiasaan nomor 1, yaitu belanja impulsif. Kadang-kadang, kita tergoda untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan hanya karena terlihat menarik atau sedang diskon. Ini bisa menjadi pemborosan besar dalam jangka panjang. Belanja impulsif, yang merupakan kebiasaan pertama yang perlu dihindari, seringkali terjadi ketika kita tergoda untuk membeli barang tanpa pertimbangan matang. Mungkin karena terlihat menarik atau sedang ada penawaran diskon, kita seringkali membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Padahal, keputusan impulsif ini dapat berakibat pada pemborosan besar dalam jangka panjang, menguras sumber daya keuangan yang seharusnya dapat dialokasikan untuk keperluan yang lebih penting. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran diri dan membuat rencana belanja yang lebih terarah agar kita dapat menghindari pemborosan yang tidak perlu. Selanjutnya, rokok. Selain membahayakan kesehatan, kebiasaan merokok juga bisa merugikan keuangan kita. Uang yang dikeluarkan untuk sebungkus rokok bisa digunakan untuk keperluan lain yang lebih penting. Selanjutnya, mari kita bahas tentang kebiasaan merokok. Terlepas dari dampak negatifnya pada kesehatan, merokok juga dapat memberikan beban finansial yang signifikan. Pengeluaran untuk sebungkus rokok setiap hari atau setiap minggu bisa mengakumulasi menjadi jumlah yang cukup besar dalam jangka waktu tertentu. Mengingat keterbatasan keuangan, sebaiknya kita menyadari bahwa uang yang dikeluarkan untuk rokok sebenarnya bisa dialokasikan untuk keperluan yang lebih penting, seperti biaya kesehatan, pendidikan, atau pengembangan diri. Dengan mengurangi atau menghentikan kebiasaan merokok, selain menjaga kesehatan, kita juga dapat menghemat uang untuk keperluan yang lebih bermanfaat dalam jangka panjang. Ketiga, denda keterlambatan cicilan. Terlambat membayar cicilan bisa membuat kita harus membayar denda tambahan yang sebenarnya bisa dihindari dengan manajemen keuangan yang baik. Selanjutnya, mari kita bahas tentang denda keterlambatan cicilan. Kebiasaan terlambat membayar cicilan dapat menjadi sumber masalah keuangan yang tidak perlu. Denda tambahan yang harus kita bayar sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran sebenarnya bisa dihindari dengan adanya manajemen keuangan yang baik. Penting untuk selalu membuat rencana pembayaran yang teratur dan mengelola anggaran secara bijak agar kita dapat memenuhi kewajiban finansial tanpa harus membayar biaya tambahan yang tidak diperlukan. Dengan disiplin dalam manajemen keuangan, kita dapat menghindari beban tambahan dari denda keterlambatan, sehingga sumber daya finansial dapat dioptimalkan untuk keperluan lain yang lebih mendesak atau penting. Kebiasaan nomor 4, jajan kopi mahal. Sering-sering beli kopi di kedai bisa menguras dompet kita. Mengelola kebiasaan ini dapat membantu menghemat uang secara signifikan. Mari kita bahas kebiasaan nomor 4. Yaitu kebiasaan jajan kopi mahal. Seringkali kita tergoda untuk membeli kopi di kedai yang harganya relatif lebih tinggi dibandingkan jika kita menyeduhnya sendiri di rumah. Meskipun membeli kopi di luar bisa memberikan pengalaman yang menyenangkan, namun secara finansial, kebiasaan ini dapat menguras dompet kita secara tidak perlu. Mengelola kebiasaan jajan kopi mahal dapat membantu kita menghemat uang secara signifikan. Sebagai alternatif, kita bisa mencoba untuk menyeduh kopi di rumah dengan menggunakan biji kopi berkualitas dan peralatan yang sederhana. Dengan demikian, kita tidak hanya dapat menikmati kopi yang sesuai dengan selera kita, tetapi juga mengurangi pengeluaran untuk kopi di luar yang mungkin tidak sepenuhnya diperlukan. Selanjutnya, sering makan di luar. Meskipun makan di restoran enak, sering melakukannya dapat membuat pengeluaran makanan melebihi anggaran bulanan. Berbicara tentang kebiasaan selanjutnya, yaitu sering makan di luar, kita seringkali tergoda untuk menikmati hidangan di restoran yang menyajikan makanan lezat.
Meskipun makan di luar memiliki keasyikan dan kenyamanannya sendiri, namun kebiasaan ini dapat berdampak signifikan pada anggaran bulanan kita. Pengeluaran untuk makan di restoran secara rutin dapat melebihi batas yang telah kita tetapkan, menyebabkan ketidakseimbangan dalam keuangan pribadi. Sebagai solusi, kita bisa mencoba mengurangi frekuensi makan di luar dan memasak di rumah. Selain lebih ekonomis, memasak di rumah juga memungkinkan kita untuk memiliki kontrol lebih baik terhadap kualitas dan kesehatan makanan yang kita konsumsi. Dengan demikian, kita dapat menikmati hidangan lezat tanpa harus melebihi batas anggaran bulanan yang telah ditentukan. Keenam, utang kartu kredit bunga tinggi. Menggunakan kartu kredit tanpa perencanaan dapat membuat kita terjerat dalam utang yang sulit dibayar. Mari kita bahas kebiasaan keenam, yaitu utang kartu kredit bunga tinggi. Penggunaan kartu kredit tanpa perencanaan yang matang dapat menjadi jebakan yang mengarah pada utang yang sulit dibayar. Kartu kredit dengan tingkat bunga yang tinggi dapat membuat jumlah utang tumbuh dengan cepat jika tidak dikelola dengan bijak. Kebiasaan membayar hanya pembayaran minimum atau terlambat dapat menambah beban bunga yang signifikan, memperburuk situasi keuangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat rencana pengelolaan utang yang efektif, seperti membayar lebih dari pembayaran minimum setiap bulan atau mencari alternatif kartu kredit dengan bunga yang lebih rendah. Dengan demikian, kita dapat menghindari jebakan utang kartu kredit bunga tinggi dan menjaga kestabilan keuangan pribadi kita. Ketujuh, member di GIM tapi tidak pernah digunakan. Biaya keanggotaan GIM yang tidak terpakai dapat menjadi pemborosan yang signifikan. Selanjutnya, kita membahas kebiasaan ketujuh, yaitu memiliki keanggotaan di GIM yang tidak pernah digunakan. Seringkali, kita tergoda untuk bergabung dengan GIM dalam upaya meningkatkan kebugaran dan kesehatan kita, tetapi kenyataannya adalah kita jarang atau bahkan tidak pernah menggunakan fasilitas tersebut. Biaya keanggotaan GIM yang tidak terpakai ini dapat menjadi pemborosan yang signifikan dalam anggaran bulanan kita. Untuk menghindari pemborosan ini, sebaiknya kita jujur pada diri sendiri mengenai seberapa sering kita benar-benar akan menggunakan GIM. Jika keanggotaan tersebut tidak memberikan manfaat yang sepadan dengan biayanya, kita dapat mencari alternatif, seperti berolahraga di luar ruangan atau menggunakan fasilitas olahraga yang lebih terjangkau. Dengan cara ini, kita tidak hanya dapat menghemat uang, tetapi juga tetap menjaga kesehatan tanpa merugikan keuangan pribadi kita. Selanjutnya, membeli air mineral kemasan. Membeli air kemasan secara terus-menerus bisa membuat tagihan belanja bulanan menjadi lebih besar tanpa alasan yang jelas. Kita lanjutkan dengan membahas kebiasaan ke-8, yaitu membeli air mineral kemasan. Terbiasa membeli air kemasan secara terus-menerus dapat meningkatkan tagihan belanja bulanan tanpa alasan yang jelas. Meskipun air kemasan terlihat praktis, namun dalam jangka panjang, biaya ini dapat terakumulasi menjadi jumlah yang cukup besar. Sebagai alternatif yang lebih ekonomis, kita dapat mempertimbangkan menggunakan botol air yang dapat diisi ulang atau menyaring air dari keran rumah menggunakan alat penyaring air. Dengan cara ini, kita tidak hanya dapat mengurangi pengeluaran bulanan untuk air kemasan, tetapi juga membantu mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan botol plastik sekali pakai. Dengan memilih opsi yang lebih ramah anggaran dan lingkungan, kita dapat mengelola keuangan dengan lebih bijak. Kebiasaan nomor 9, beli baju bermerek. Seringkali, merek tidak selalu menjamin kualitas. Memilih pakaian dengan bijak dapat membantu menghemat uang. Selanjutnya, kita bahas kebiasaan ke-9, yaitu kecenderungan untuk membeli baju bermerek. Seringkali, kita tergoda untuk memilih pakaian berlabel terkenal dengan harapan mendapatkan kualitas yang lebih baik. Namun, penting untuk diingat bahwa merek tidak selalu menjamin kualitas. Terkadang, produk non-bermerek dapat memberikan kualitas yang setara atau bahkan lebih baik dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk menghindari pemborosan, bijaklah dalam memilih pakaian.
Sebaiknya kita memprioritaskan kualitas dan kepraktisan daripada terpaku pada merek tertentu. Melakukan riset sebelum berbelanja dan mempertimbangkan alternatif pakaian yang lebih terjangkau dapat membantu kita menghemat uang tanpa mengorbankan gaya atau kenyamanan. Dengan cara ini, kita dapat membangun lembaran pakaian yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran kita. Ke-11, membeli garansi perpanjangan. Kadang-kadang, garansi perpanjangan tidak selalu diperlukan, dan membelinya bisa menjadi pemborosan. Selanjutnya, kita membahas kebiasaan ke-11, yaitu membeli garansi perpanjangan. Terkadang, membeli garansi perpanjangan tidak selalu diperlukan, dan seringkali hal ini dapat dianggap sebagai pemborosan. Sebelum memutuskan untuk membeli garansi tambahan, kita perlu mempertimbangkan dengan seksama apakah barang yang akan kita beli tersebut memang cenderung mengalami kerusakan atau tidak. Beberapa produk mungkin sudah dilengkapi dengan garansi bawaan dari pabrik yang sudah mencukupi kebutuhan perlindungan konsumen. Jika kita merasa bahwa risiko kerusakan rendah, maka membeli garansi perpanjangan mungkin tidak diperlukan dan dapat menghemat uang. Dengan cara ini, kita dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dalam mengelola keuangan kita tanpa harus membayar tambahan untuk sesuatu yang mungkin tidak akan kita butuhkan. Kebiasaan pertama yang seringkali menjadi pemborosan adalah berlangganan sesuatu yang tidak kita manfaatkan secara optimal. Mungkin itu langganan streaming, majalah, atau layanan lainnya yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Kebiasaan ke-11 yang perlu dihindari adalah berlangganan sesuatu yang tidak kita manfaatkan secara optimal. Terkadang, kita cenderung berlangganan layanan seperti streaming, majalah, atau layanan lainnya yang pada akhirnya tidak memberikan manfaat yang sebanding dengan biayanya. Ini seringkali menjadi sumber pemborosan, karena uang yang dikeluarkan untuk langganan tersebut sebenarnya bisa dialokasikan untuk keperluan yang lebih penting. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap langganan yang kita miliki dan memutuskan apakah mereka masih relevan dengan kebutuhan dan minat kita saat ini. Dengan mengelola langganan secara efisien, kita dapat menghemat uang dan memastikan bahwa setiap pengeluaran kita memberikan nilai tambah yang nyata. Kita melanjutkan dengan konsumsi alkohol. Selain berdampak buruk pada kesehatan, mengeluarkan uang untuk minuman beralkohol bisa menjadi beban keuangan yang tidak perlu, terutama jika kebiasaan ini terjadi terlalu sering. Selanjutnya, mari kita bahas kebiasaan ke-12, yaitu konsumsi alkohol. Selain berdampak buruk pada kesehatan, kebiasaan ini juga dapat menjadi beban keuangan yang tidak perlu, terutama jika terjadi dengan frekuensi yang tinggi. Mengeluarkan uang untuk minuman beralkohol secara teratur tidak hanya dapat merugikan kesehatan, tetapi juga menguras sumber daya keuangan yang dapat dialokasikan untuk keperluan lain yang lebih mendesak atau produktif. Oleh karena itu, bijaklah dalam mengelola konsumsi alkohol dengan membatasi frekuensinya dan mempertimbangkan efek jangka panjangnya pada kesehatan dan keuangan kita. Dengan mengurangi atau menghindari kebiasaan ini, kita tidak hanya dapat menghemat uang, tetapi juga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan finansial kita secara keseluruhan. Nomor 13, jajan cemilan di minimarket. Biasanya, harga cemilan di minimarket lebih tinggi dibandingkan membeli dalam jumlah besar di toko lain. Sebuah kebiasaan kecil yang bisa menghemat uang. Selanjutnya, kita membahas kebiasaan ke-13, yaitu kebiasaan jajan cemilan di minimarket. Terkadang, tanpa kita sadari, membeli cemilan di minimarket dapat menjadi kebiasaan yang merugikan secara finansial. Harga cemilan di minimarket biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan membeli dalam jumlah besar di toko lain. Meskipun terlihat sebagai kebiasaan kecil, memilih untuk membeli cemilan dalam jumlah besar di toko lain bisa menjadi cara efektif untuk menghemat uang. Sebagai solusi, kita dapat mencoba untuk merencanakan pembelian cemilan dalam jumlah yang lebih besar dan lebih ekonomis, atau bahkan mempertimbangkan opsi yang lebih sehat. Dengan mengubah kebiasaan kecil ini, kita dapat secara signifikan mengurangi pengeluaran bulanan tanpa mengorbankan kesenangan cemilan.
Kebiasaan berikutnya yang perlu dihindari adalah pengeluaran berlebihan untuk kendaraan. Mungkin perluasan garansi yang tidak diperlukan, biaya perawatan yang berlebihan, atau pembelian aksesori yang tidak esensial. Kebiasaan selanjutnya yang sebaiknya dihindari adalah pengeluaran berlebihan untuk kendaraan. Terkadang, kita cenderung mengeluarkan uang lebih dari yang sebenarnya diperlukan, seperti membeli perluasan garansi yang tidak diperlukan, membayar biaya perawatan yang berlebihan, atau membeli aksesori yang tidak esensial. Perluasan garansi, misalnya, seringkali tidak selalu diperlukan, terutama jika kendaraan masih dalam kondisi baik. Begitu juga dengan biaya perawatan yang berlebihan. Sebaiknya kita melakukan riset dan hanya membayar untuk layanan yang benar-benar diperlukan. Demikian pula, pembelian aksesori yang tidak esensial dapat menjadi sumber pengeluaran yang tidak perlu. Dengan memerhatikan pengeluaran untuk kendaraan dengan lebih bijak, kita dapat menghemat uang dan mengalokasikan sumber daya finansial untuk keperluan yang lebih mendesak atau berarti. Fast fashion, atau mode cepat, juga masuk dalam daftar. Membeli pakaian dengan cepat hanya karena tren terkini seringkali mengakibatkan penumpukan barang yang tidak pernah atau jarang digunakan. Fast fashion, atau mode cepat, turut menjadi kebiasaan yang perlu diperhatikan. Membeli pakaian hanya karena sedang tren terkini seringkali mengakibatkan penumpukan barang yang tidak pernah atau jarang digunakan. Industri fast fashion sering memproduksi pakaian dengan cepat untuk mengikuti tren terbaru, namun seringkali dengan kualitas yang rendah. Kebiasaan ini tidak hanya dapat merugikan lingkungan karena limbah tekstil, tetapi juga menguras sumber daya keuangan individual. Sebagai alternatif, kita dapat mempertimbangkan untuk berbelanja dengan bijak, memilih pakaian yang berkualitas, dan memprioritaskan kebutuhan daripada tren sementara. Dengan memahami bahwa mode yang tahan lama lebih berkelanjutan dan ekonomis, kita dapat mengurangi dampak negatif dari fast fashion dan menjaga keseimbangan antara gaya dan kebijaksanaan pengeluaran. Nomor 16, alat olahraga yang tidak pernah digunakan. Memiliki peralatan olahraga yang mahal tapi terabaikan hanya akan membuat kantong kita semakin kering. Selanjutnya, kita mencermati kebiasaan ke-16, yaitu memiliki alat olahraga yang tidak pernah digunakan. Seringkali, kita tergoda untuk membeli peralatan olahraga yang mahal dengan harapan untuk berolahraga secara teratur. Namun, kenyataannya adalah alat tersebut seringkali terabaikan dan hanya menjadi barang yang memenuhi ruang penyimpanan. Memiliki peralatan olahraga yang tidak pernah digunakan tidak hanya merugikan dari segi finansial, karena uang yang diinvestasikan pada alat tersebut sebenarnya tidak memberikan manfaat nyata, tetapi juga dapat mengurangi motivasi untuk berolahraga. Sebagai solusi, sebelum membeli alat olahraga, kita perlu memastikan bahwa kita memiliki komitmen dan waktu untuk menggunakannya secara konsisten. Jika tidak, mempertimbangkan opsi berolahraga di pusat kebugaran lokal atau mencoba kegiatan olahraga yang lebih terjangkau bisa menjadi alternatif yang lebih bijak secara finansial. Dengan cara ini, kita dapat menghindari pemborosan dan tetap menjaga keseimbangan antara kesehatan dan keuangan. Kita melanjutkan dengan kebiasaan mengeluarkan uang lebih untuk obat non-generik. Kadang-kadang, versi generik dengan harga lebih terjangkau dapat memberikan efek yang sama. Selanjutnya, kita membahas kebiasaan ke-17, yaitu mengeluarkan uang lebih untuk obat non-generik. Terkadang, kita cenderung memilih obat dengan merek tertentu tanpa mempertimbangkan opsi generik yang mungkin lebih terjangkau. Padahal, obat generik seringkali memiliki kandungan aktif yang sama dengan versi mereknya, sehingga memberikan efek yang sama dengan harga yang lebih ramah di kantong. Mengeluarkan uang lebih untuk obat non-generik dapat menjadi beban finansial yang tidak perlu, terutama ketika opsi generik tersedia. Penting untuk selalu berkonsultasi dengan profesional kesehatan dan mempertimbangkan opsi generik sebagai alternatif yang ekonomis tanpa mengorbankan kualitas pengobatan. Dengan mengadopsi kebiasaan ini, kita dapat menghemat uang dalam pengeluaran kesehatan dan menjaga keuangan pribadi tetap seimbang.
Nomor 18, paket data berlebihan. Pastikan kita memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan internet kita agar tidak membayar lebih tanpa alasan yang jelas. Kita melanjutkan dengan kebiasaan ke-18, yaitu menggunakan paket data berlebihan. Seringkali, kita tergoda untuk memilih paket data yang lebih besar dari yang sebenarnya kita perlukan, dan hal ini dapat menjadi sumber pemborosan yang tidak perlu. Penting untuk memilih paket data yang sesuai dengan kebutuhan internet kita agar tidak membayar lebih tanpa alasan yang jelas. Evaluasi kebiasaan penggunaan internet kita, termasuk seberapa sering kita menggunakan data seluler dibandingkan dengan Wi-Fi, dapat membantu kita menentukan ukuran paket yang paling efisien. Selain itu, memantau pemakaian data secara berkala dan mengajust paket data jika diperlukan dapat membantu kita menghindari biaya berlebih. Dengan cara ini, kita dapat mengelola pengeluaran telekomunikasi dengan lebih cerdas, mengoptimalkan kebutuhan internet kita, dan mencegah pemborosan dalam tagihan paket data. Kebiasaan ke-19 adalah mengumpulkan kupon diskon yang tidak pernah digunakan. Seringkali, kita tergoda untuk membeli sesuatu hanya karena ada diskon, padahal sebenarnya tidak dibutuhkan. Kebiasaan ke-19 yang perlu dihindari adalah mengumpulkan kupon diskon yang tidak pernah digunakan. Seringkali, kita tergoda untuk membeli sesuatu hanya karena ada diskon, padahal sebenarnya barang tersebut tidak benar-benar dibutuhkan. Mengumpulkan kupon diskon tanpa perencanaan yang matang dapat menjadi sumber pemborosan, karena kita mungkin tergoda untuk melakukan pembelian impulsif yang pada akhirnya hanya menghabiskan uang tanpa memberikan manfaat yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk lebih bijak dalam mengelola kupon diskon, hanya mengumpulkan yang sesuai dengan kebutuhan dan barang yang sudah direncanakan untuk dibeli. Dengan cara ini, kita dapat menghindari kebiasaan mengumpulkan kupon yang tidak pernah digunakan dan menjaga keseimbangan antara penghematan dan keuangan yang efektif. Dekorasi rumah yang tidak perlu juga masuk dalam daftar. Mempercantik rumah memang baik, tapi terkadang kita bisa menghemat uang dengan lebih bijak dalam memilih dekorasi yang benar-benar dibutuhkan. Kebiasaan ke-20, yaitu dekorasi rumah yang tidak perlu diperhatikan. Mempercantik rumah memang merupakan keinginan yang wajar, namun terkadang kita dapat menghemat uang dengan lebih bijak dalam memilih dekorasi yang benar-benar dibutuhkan. Terlalu banyak menginvestasikan uang pada dekorasi yang hanya bersifat tambahan dan mungkin tidak memberikan nilai tambah yang signifikan bagi kenyamanan atau fungsi rumah dapat menjadi pemborosan. Sebelum membeli dekorasi, penting untuk merencanakan dengan matang dan mempertimbangkan kebutuhan serta gaya hidup kita. Dengan memilih dekorasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan, kita dapat menciptakan ruang yang nyaman dan estetis tanpa harus menguras sumber daya finansial secara tidak perlu. Dengan mengadopsi kebiasaan ini, kita dapat mengelola pengeluaran untuk dekorasi rumah dengan lebih efisien dan bijak. Nomor 21, kebiasaan mengupgrade sesuatu secara impulsif. Sebelum melakukan upgrade pada perangkat atau barang, pertimbangkan dengan matang apakah itu benar-benar diperlukan atau hanya keinginan sesaat. Kebiasaan ke-21 yang sebaiknya dihindari adalah mengupgrade sesuatu secara impulsif. Seringkali, kita tergoda untuk melakukan upgrade pada perangkat atau barang hanya karena adanya peningkatan versi atau fitur baru, tanpa mempertimbangkan secara matang apakah itu benar-benar diperlukan atau hanya keinginan sesaat. Sebelum mengambil keputusan untuk melakukan upgrade, penting untuk melakukan evaluasi kebutuhan dan tujuan penggunaan barang tersebut. Pertimbangkan apakah versi yang lama masih berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan kita. Jika barang atau perangkat yang dimiliki masih dapat digunakan dengan baik, mungkin tidak perlu melakukan upgrade secara impulsif yang hanya akan menambah pengeluaran tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan. Dengan mengadopsi kebiasaan untuk mempertimbangkan dengan matang sebelum melakukan upgrade, kita dapat mengelola keuangan dengan lebih bijak dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Nah,
Itulah 22 kebiasaan boros yang sering dilakukan oleh orang yang hidup pas-pasan. Semoga tips ini membantu kalian lebih bijak dalam mengelola keuangan. Jangan lupa beri komentar mengenai pengalaman kalian dan ide-ide untuk menghemat uang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.